Fadhilus Suhur, mari sama-sama kita bertabaruk, kita membahas huruf yang ketiga, yaitu huruf alif. Huruf alif, Abah mengartikan huruf alif ini dengan kata usul. Wa ammal alifu fi hadza syahri al usul. Wa jam'u asli wal aslu qawiyun. Wa annal qalba aslun wal baqi tabi'un lahu. Wal muradu bihi usuluddin as-salasati wahyal Islam wal iman wal ihsan. Jadi huruf alif di dalam kitab ini, kitab Fadhilus Suhur, Abah mengartikan dengan kata usul yang artinya pokok atau bisa dikatakan pondasi atau dasar. Abah mengutip perkataan ya, bahwa annal qalba aslun wal baqi tabi'un lahu. Sungguhnya hati itu adalah pokok, sedangkan sisanya yang lain anggota tubuh kita ini adalah pengikutnya. Jadi anggota tubuh kita lain, ya tubuh kita yang lain itu mengikuti hati. Kita ingin bicara baik, mulut kita mengikuti hati kita yang mengarahkan mulut kita untuk bicara baik. Ingin melihat yang baik-baik, mengikuti hati kita. Ingin mendengar yang baik-baik, mengikuti hati kita. Kaki melangkah, ingin melangkah ke tempat yang baik, karena diarahkan oleh hati kita. Tangan kita untuk melakukan, mengerjakan yang baik-baik, ya, karena digerakkan oleh hati kita. Makanya, agar hati kita selalu baik, nah, diisi hati kita ini dengan kalimat yang paling baik, yang paling afdal, zikir yang paling afdal, yaitu zikir la ilaha illallah dan zikir khafi. Nah, kemudian yang dimaksud usul di sini adalah usuluddin, dasar agama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Ini kita kenal dengan istilah rukun agama. Jadi rukun agama itu ada 3, Islam, iman dan ihsan. Dasarnya mana? Dasarnya hadis yang sangat populer. Nah, ini pernah disampaikan juga hadis ini dalam kitab ini di bab ihsan kalau tidak salah. Ya, hadis ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar, Abu Bakar dan lainnya. Kemudian datang seorang laki-laki duduk di hadapan Rasulullah, dengkulnya bersentuhan, tangannya memegang lutut ya. Rasulullah ya. Orangnya bersih, pakaiannya bersih ya. Sahabat berpikir kalau orang dari jauh tidak terlihat pakaiannya kotor atau tidak terlihat bajunya itu kotor karena jalan dari jauh, tidak terlihat berkeringat. Tapi kalau dibilang orang dekat, sahabat tidak ada pernah yang lihat orang ini. Gitu. Ya. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasul, dikenal dengan 3 pertanyaan. Ya, akhbirni minal iman, akhbirni minal ihsan, akhbirni minal ihsan. Yang kemudian dijawab ya, apa itu Islam? Islam adalah yaitu rukun Islam yang 5 disebutkan oleh Rasul. Dan orang ini membenarkan jawaban Rasul. Sahabat bingung. Ini orang bertanya, tapi dijawab, dia bilang, kamu benar, membenarkan. Lalu ditanya lagi, apa itu iman? Dijelaskan oleh Rasul. Ya. Imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli, ini yang dikenal dengan rukun iman yang ada 6. Yang ketiga, ditanya lagi, akhbirni minal ihsan. Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarah. Beribadahlah kamu seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Maka jika engkau tidak bisa melihat Tuhanmu, maka sungguhnya dia atau Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini yang disebut dengan ihsan. Terakhir ada pertanyaan. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Rasul menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu jawaban Rasulullah. Kemudian laki-laki ini pergi. Setelah laki-laki ini pergi, Rasul berkata kepada para sahabat, kamu tahu nggak tadi siapa yang datang itu? Ya sahabat nggak tahu karena nggak kenal. Rasul menjawab, itulah malaikat Jibril sedang mengajarkan agama kita kepada kita. Inilah dasar
rukun agama iman, Islam dan ihsan. Nah, ini yang disebut dengan istilah usuluddin. Ya. Kemudian ya, Abah menjelaskan juga ya, bahwa kalimat syahadat adalah dasar dari rukun Islam. Maka dari itu syahadatnya harus baik. Dikatakan oleh Abah mengatakan di sini fa in kanat syahadatahu ghairu mabruratin fa ghairu makbulatin. Maka jika syahadatnya itu tidak diterima atau tidak benar, maka tidaklah diterima apa syahadatnya. Kalimat syahadat apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang dimaksud dengan sahabat yang tidak benar bukan pengucapan yang tidak benar. Ya, atau mungkin karena logat daerah sehingga kurang pas, bukan karena itu. Apa? Syahadat yang tidak benar adalah syahadat yang diucapkan tidak melalui talqin atau baiat. Maka dikatakan syahadat ini tidak mabrur. Bukan haji saja yang mabrur. Ya. Rukun Islam semuanya harus mabrur. Syahadat harus mabrur. Sholat harus mabrur. Zakat harus mabrur. Puasa harus mabrur. Haji. Yang sering disebut haji, yang sering didoakan apa? Mabrur itu adalah haji. Padahal seluruh ibadah kita harusnya mabrur. Nah, kalau semuanya mabrur, ya, maka baru makbul diterima. Imam Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam mengatakan bisa jadi ibadah yang kamu lakukan itu sah menurut rukun dan syaratnya, tapi belum tentu makbul, belum tentu diterima. Ya, maka dari itu untuk bisa makbul, ya, tadi untuk mabrur dulu, untuk bisa mabrur kemudian bisa makbul harus dengan cara yang benar. Ya. Harus dengan memasukkan kalimat syahadat itu ke dalam hati oleh orang ya, yang sudah sampai atau dikatakan orang yang seorang laki-laki yang dikatakan yang nakin ammasimullah. Orang yang hatinya takwa, bersih, suci dari nama-nama selain Allah, yaitu guru mursyid. Jadi dasar agama, dasar rukun Islam, kalimat syahadat itu ya, harus melalui proses talqin. Pengersa Abah, apabila ada yang datang ke Sinarasa ingin masuk Islam, talqin. Karena dalam talqin itu pasti ada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian bagian akhir ya, pada pembahasan ini Abah menyampaikan wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah, tidak akan sukses orang yang sukses melainkan dengan bersuhbah dengan orang yang telah sukses. Jadi kalau ingin mabrur, ingin makbul seluruh ibadah kita, ya, tidak akan bisa kita dapat kecuali kita bersuhbah. Apa? Bersuhbah itu dari kata sahib, berdekatan, bersahabat, ya, bertemu dengan orang yang telah mabrur, dengan orang yang telah makbul seluruh ibadahnya, yaitu guru mursyid. Ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan 3 rukun ini, iman, Islam, dan ihsan ini, maka keberagaman kita batal. Tidak bisa kita Islam saja dan iman saja, ihsannya tidak. Ya. Karena sudah dikebiri nih bahasanya. Ya. Rukun agama ini sudah dikebiri. Contohnya, dalam majelis-majelis umum, pembawa acara, ulama, kiai selalu menyampaikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Dihilangkan ihsannya. Ya. Ihsan ini rasa. Ya. Dengan iman, orang percaya pada Tuhan.
pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman orang percaya pada nabi-nabi. Dengan iman orang percaya pada malaikat-malaikat, dengan iman orang percaya pada kitab-kitab Allah, dengan iman orang percaya pada hari kiamat, pada ketentuan baik dan buruk. Tapi tanpa ihsan, hanya tahu kalau Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Dipelajarin tuh dalam ilmu tauhid, ya, sifat 20, ya, sifat-sifat Allah, ya. Tapi kalau tanpa belajar ihsan, orang kita hanya tahu Allah itu maha melihat, tapi kita tidak merasa kalau Allah melihat kita. Tanpa belajar ihsan, tanpa mengamalkan ihsan, kita hanya tahu Allah maha mendengar. Tapi kita tidak merasa, kita tidak bisa merasa bahwa Allah selalu mendengar kita. Bahwa Allah selalu mendengar kita. Jadi membuat kita merasa Allah mendengar kita, Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita. Semua kegiatan kita ini, semua gerak-gerik kita, semua ibadah kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan ihsan. Ya, amaliannya mana? Ihsan itu yaitu toriko. Ya, ilmunya ilmu tasawuf. Amaliannya toriko. Ya. Kalau iman, ya ilmunya ilmu tauhid. Ya. Ini berkenaan dengan teologi. Ya. Ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ya. Jadi kalau toriko kita Qadariyah. Kalau Qadariyah itu firqoh dalam ilmu tauhid. Ada Jabariyah, ada Syiah, ada Mu'tazilah dan lainnya. Ya. Islam. Nah, Islam ini ilmunya ilmu fikih, ilmu syariat. Ada mazhab-mazhab yang 4. Hanafi, Hambali, Syafi'i, Imam Ahmad. Dan toriko ada bagian-bagiannya juga. Ya. Ada Qadiriyah, ada Naksabandiyah, ada Qadiriyah Naksabandiyah, ada Saziliyah, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Di Indonesia ada wadahnya, Jatman namanya. Jam'iyah Ahli Toriko Muhtabaro An-Nahdiyah. Ya. Dan ini organisasi ini ada di bawah NU. Jadi kalau ada orang NU anti Toriko, wah ini dipertanyakan NU-nya. Orang ada organisasi di NU yang mewadahi Toriko. Nah, makanya Abah selalu mengatakan, orang yang belum talqin nggak wajib sholat. Karena orang yang belum talqin tidak melaksanakan ihsan. Tidak melaksanakan rukun agama yang satu, ihsan. Rukun agamanya cuma 2. Kalau rukun agama cuma 2, belum Islam. Nah, maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna. Mana kafah itu? Ya ini. 3 rukun ini harus dikerjakan semua. Ya, kita sering didoktrin. Mindset kita ditanamkan oleh para orang-orang yang mempelajari agama Islam, tapi dengan maksud untuk merusak Islam. Ini yang disebut dengan kaum orientalis. Ya. Jadi mindset yang ada di pikiran umat Islam ini, ya, ditekankan bahwa cukuplah fikih saja dulu. Toriko mah nanti, toriko mah ilmu berat. Ya. Toriko itu amalan-amalan orang khusus. Ya. Akhirnya umat Islam hanya mempelajari fikih saja. Ini salah satunya apa yang dilaksanakan oleh para orientalis. Yang paling terkenal di Indonesia adalah Senok Horgronya. Belajar bahasa Arab, nikah dengan orang Arab. Dan orang Ciamis, keturunannya banyak di Ciamis, Senok Horgronya ini. Pakai nama Islam, namanya Abdul Ghaffar. Ke Mekah, melaksanakan ibadah haji. Memperdalam ibadah kitab-kitab kuning, ya, hafal, ya, datang ke Indonesia dengan tujuan untuk memangkas ini, memangkas rukun yang satu ini. Ternyata usul ini, akar ini, dasar ini yaitu ihsan yang membuat para umat Islam, pejuang-pejuang Muslim ini begitu berani, begitu hebat berjuangnya. Karena kalau diminta untuk dihapus imannya, diminta tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan berontak.
Diminta tidak sholat, jangan puasa, akan berontak. Tapi apa yang dilaksanakan oleh para orientalis ini, dihilangkan rasanya. Tadi, dihilangkan rasa Allah Maha Melihat, dihilangkan Allah Maha Mendengar, sehingga Islam hanya di permukaan, pakaiannya yang diutamakan, ya kan, ibadah-ibadah fikih yang diutamakan. Tapi ini, yang ihsan ini, yang usul ini, yang dasar ini, yang pokok ini dihilangkan. Makanya akhirnya mudah dikalahkan. Setelah karena para pejuang Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, ini orang-orang yang menganut Toriko. Karena ketika Islam turun di Indonesia itu lengkap kafah. Iman Islam dan ihsan itu dipelajari oleh para wali songo, kita yakin. Dan ini dirusak oleh para orientalis. Makanya ya, sampai ke sini ya, Jangan Jujun pernah menyatakan ya, Islam yang dianut oleh orang Indonesia sekarang ini yang tidak bertoriko itu Islam warisan Belanda. Mudah sekali dibelokkan, mudah dibengkokkan. Ya. Karena itu tadi rukunnya satu hilang, yaitu ihsan. Ya. Makanya sering uh, para mubalik, para ulama, para kiai kecewa dengan umat. Karena apa? Karena memberi pengajian berulang-ulang seminggu sekali, majelis taklim, majelis zikir, majelis pertemuan yang lainnya, kajian ada, tapi kok tidak ada peningkatan ibadah oleh para umat Islam. Begitu juga umatnya sendiri suka kecewa dengan para mubalik, para ulamanya, karena hanya menyampaikan apa yang disampaikan tapi tidak mengamalkan. Sikapnya tidak sesuai dengan ucapannya. Ulama kecewa dengan umat, umat kecewa dengan ulama. Karena kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi rukunnya satu hilang. Rukun ihsannya di tidak dijalankan. Alhamdulillah kita yang sudah bertoriko, kita yang sudah ditanamkan kalimat la ilaha illallah, kita yang sudah ditalkin oleh orang dikatakan yang sahibil qalbi takin, nakin amasimullah. Orang yang hatinya sudah bertakwa, bersih dari selain nama Allah, yaitu guru mursyid. Alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri. Dan patut kita siarkan, patut kita sampaikan. Bahwa inilah agama yang kafah. Agama yang lengkap rukunnya iman, Islam, dan ihsan. Alhamdulillahillazi fadolana ala kasiri min ibadihil mu'minin. Semoga senantiasa kita diberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.